Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 1991, di negara Amerika Serikat terjadi pembunuhan yang keji yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Sang istri tersebut mempunyai fantasi seks yang tinggi dan akhirnya semua fantasi itu membawanya ke dalam jeruji penjara. Dan sang istri tersebut bernama Omaima Nelson. Jadi begini ceritanya guys. Omaima Ari Nelson. Dia lahir dan dibesarkan sebagai salah satu dari 16 anak di Kairo, Mesir. Ada beberapa laporan yang saling bertentangan dengan usianya. Meskipun sebagian besar sumber menunjukkan bahwa dia lahir pada tahun 1968. Saat usianya 6 tahun, dia sudah menjalani sunat perempuan. Itu juga atas keinginan ayahnya. Dia dan 2 saudara perempuannya tinggal bersama ibunya di sebuah daerah miskin dekat tempat pemakaman umum setempat. Pada tahun 1986, Omaima berimigrasi ke Amerika Serikat setelah menikah dengan seorang warga negara Amerika yang bernama Roger Stanbrook. Namun, pernikahan itu tidak bertahan lama dan dia pun menetap di California. Di sana dia bekerja sebagai pengasuh anak dan kemudian juga mendapatkan pekerjaan sebagai model di South Coast Plaza di Costa Mesa. Kehidupan Omaima di Amerika Serikat ditandai dengan ketidakstabilan dan pola perilaku seks yang tidak wajar. Dia malah sering menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua dan seringkali mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kehidupan Omaima di California sama sekali tidak stabil. Dia terlibat dalam banyak hubungan dengan para pria dan seringkali juga tumpang tindih. Kayak double boyfriend gitu ya. Dan dia juga sering mengunjungi bar, di mana dia meminta pria yang lebih tua untuk berhubungan seks dengannya. Lalu dia memakai berbagai nama samaran seperti Ista atau Nadia untuk berkenalan dengan para pria tersebut. Perilakunya digambarkan sebagai hampir seperti oleh jaksa San Bernardino. Jaksa tersebut menyoroti polanya dalam memanipulasi dan mengeksploitasi pria. Omaima mendapatkan SIM pada tahun 1989 dan juga memiliki beberapa catatan kriminalnya di Amerika Serikat, termasuk beberapa pelanggaran lalu lintas dan insiden pencurian. Khususnya nih ya, dia pernah mencuri mobil yang disewa oleh pacarnya yang bernama Jack Houston yang berusia 38 tahun di daerah Chino. Tidak lama kemudian pada November 1990, Robert Hansen yang berusia 61 tahun dan dia seorang penduduk Huntington Beach menuduh Omaima melakukan percobaan perampokan karena menodongkan pistol ke arahnya ketika dia diikat selama sesi berhubungan badan. Tetapi pada saat itu tidak ada tuduhan resmi yang ditujukan ke Departemen Sheriff Orange County mengenai kasus tersebut. Dan pacar yang lainnya yaitu Richard Gray menuduh Omaima menodongkan pisau ke tenggorokannya selama mereka sedang berhubungan badan. Yang kemudian Omaima mengklaim bahwa itu terjadi atas dasar suka sama suka. Itu pun selama mereka sedang berhubungan badan, dan itu juga hanya sebatas permainan seks. Dan dia juga pernah dilaporkan atas penyerangan dengan cara payudara terhadap seorang petugas keamanan wanita yang memergokinya menguntil di toko thrifties. Pada awal Oktober 1991, Omaima bertemu dengan William A. Bill Nelson saat dia bermain biliar di sebuah bar di Huntington Beach. Bill yang berusia 56 tahun pada saat itu, dia pun bekerja sebagai pilot di Laredo, Texas, dan dia menetap di Costa Mesa. Bill pernah menjalani hukuman 4 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun yang sama pada saat dia ketemu Omaima. Bill pernah mencoba menyelundupkan 100 ton ganja dari Meksiko melalui pekerjaannya. Wow, pas masih jadi pilot ternyata dikurir narkoba juga ya. Menurut John Fitzgibbon Senior, yang merupakan pengacara dari Bill Nelson,
Dia menyatakan telah bertemu dengan pasangan ini, yaitu Omaima dan Bill Nelson, saat berbulan madu di Laredo pada tanggal 3 November. Pasangan tersebut mengaku telah menikah dalam sebuah upacara Mesir di Las Vegas atau Phoenix beberapa minggu sebelum pertemuannya dengan John. Tetapi tidak pernah ada catatan pernikahan mereka berdua di kota tersebut. Para kenalan dan rekan kerja Bill Nelson menggambarkan pasangan ini itu sebagai pasangan yang penuh kasih sayang. Namun beberapa orang menyuarakan kecurigaan bahwa Omaima menikahi suaminya hanya demi uang. Seorang pengacara yang mewakili mantan istri Bill Nelson, yaitu Kathy Nelson, mengatakan proses perceraian mereka belum selesai pada saat itu. Maksudnya pada saat Omaima dan Bill Nelson menikah. Pada akhir pekan Thanksgiving tahun 1991, hubungan antara Omaima dan Bill Nelson berubah menjadi mengerikan. Omaima mengklaim bahwa pada tanggal 28 November 1991, Bill melakukan pelecehan seksual terhadapnya di apartemen mereka di Eldon Street. Setelah dia diikat di tempat tidur selama permainan seks, Omaima mengatakan bahwa dia melepaskan diri dari ikatannya dan memukul Bill dengan lampu sebelum menikamnya dengan gunting, lalu memukulnya dengan setrika pakaian. Bill dipastikan meninggal pada saat itu karena beberapa luka tusukan. Setelah Omaima membunuhnya, dia mulai memotong tubuh Bill dan memotong kepala serta tangannya Bill hanya untuk menghilangkan sidik jarinya Omaima. Dia kemudian mencampur bagian tubuhnya Bill dengan sisa kalkun dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Para tetangga mengklaim bahwa mereka mendengar unit pembuangan sampah berjalan selama berjam-jam setelah kematian Bill Nelson. Omaima dilaporkan mengebirinya sebagai balas dendam atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Bill kepada dirinya. Aneh ya guys, padahal ini kan pasangan suami istri ya. Guys, jangan berhayal yang macam-macam ya guys. Setelah kejadian tersebut, Omaima berkendara melalui Orange County dengan menggunakan mobil Corvette-nya Bill. Dia berharap dapat meyakinkan para mantan pacarnya untuk membantu membuang mayatnya Bill. Pada tanggal 1 Desember, dia berusaha meminta bantuan Richard Gray di Anaheim. Tetapi pada saat itu Richard menolak untuk mendengarkan ceritanya dan menyuruhnya Omaima pergi. Tidak lama kemudian, Richard memberitahu pihak berwenang tentang Omaima, dan pihak kepolisian pun langsung menggeledah kediaman Bill Nelson. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan banyak perabotan yang berlumuran darah dan juga daging manusia yang berserakan di kamar, baik yang dibungkus kertas timah maupun yang dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kardus. Secara keseluruhan, polisi menemukan 11 kontainer di dalam rumah, serta sebuah kantong sampah plastik di dalam mobil, dan semuanya dipenuhi oleh jasad Bill Nelson. Petugas juga menemukan sebuah panci sup besar, kotak pendingin, penggorengan dengan residu, dan toples kaca. Dan isinya nih guys, juga dirahasiakan oleh pihak kepolisian. Beberapa jam kemudian pada pagi hari tanggal 2 Desembernya, Omaima pergi ke rumah seorang kenalannya, yaitu Jose Escofield, yang masih berusia 27 tahun. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa suaminya telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Omaima juga menunjukkan bekas luka di dada, paha, dan kakinya, serta tanda pengikat di pergelangan tangannya sebagai bukti. Dia juga memintanya untuk membuang jasad suaminya yang sudah berada di depan rumahnya dan terbungkus dalam kantong sampah, dengan imbalan beberapa peralatan dan janji palsu sebesar $75.000 dari berangkas yang sebenarnya cuma berisi $100. Jose mengatakan kepadanya bahwa ia menerima tawaran tersebut dan pamit untuk mengambil truknya. Tetapi bukan mengambil truk, malah dia melaporkan Omaima kepada pihak kepolisian dengan menggunakan teleponnya. Akhirnya pada tanggal 2 Desember 1991, Omaima ditangkap atas tuduhan pembunuhan
dan persidangannya dimulai di Santa Ana. Hampir tepat 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Desember 1992. Selama persidangan, pengacaranya Thomas Mooney mengklaim bahwa itu semua adalah sebagai bentuk pembelaan diri dan mengatakan bahwa kliennya telah menjalani sunat alat kelamin perempuan saat dia masih kecil, dan seks merupakan hal yang traumatis dan menyakitkan baginya, yang semakin diperparah dengan penyerangan yang diduga dilakukan selama pernikahannya. Omaima juga menuduh korban, yaitu Bill Nelson, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering melakukan pelecehan seksual. Omaima mengklaim bahwa dia hidup dalam ketakutan terus-menerus karena Bill mengancamnya dengan kematian, atau bahwa Bill akan secara random untuk melaporkannya ke imigrasi sebagai orang asing ilegal. Pada saat itu mantan istrinya Bill, yaitu Kathy Nelson, juga bersaksi. Dia mengatakan bahwa mantan suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan di dalam pernikahan mereka. Pemeriksaan medis yang dilakukan pada bulan Desember 1991 tidak menunjukkan adanya tanda-tanda trauma seksual fisik pada Omaima. Sementara nih, laporan patologi dari Bill Nelson malah mengungkapkan bahwa dia memiliki bekas ikatan di pergelangan tangannya yang mengindikasikan bahwa dia dalam posisi terikat pada saat sebelum kematiannya. FYI nih guys, Omaima pernah mengatakan kepada psikiaternya, yaitu David Severnir, bahwa dia telah mematiga suaminya dengan saus barbecue dan memakannya. Tetapi sejak saat itu dia selalu menyangkal pernyataan tersebut. David, sang psikiater, kemudian mengklaim bahwa pemotongan selama 12 jam itu dilakukan dalam keadaan seperti kesurupan dan perilakunya adalah hasil dari bagian psikotik. Setelah juri berunding selama 6 hari, pada 12 Januari 1993, akhirnya Omaima pun dihukum karena pembunuhan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman 27 tahun penjara seumur hidup, dan dia juga tidak berhasil mengajukan banding atas vonis tersebut pada tahun 1995-nya. Omaima tidak akan pernah memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat lagi sampai 2026. Wah, sedikit lagi bakal ada berita nih tentang Omaima. Kira-kira dia akan dipenuhi nggak ya syarat-syarat untuk pembebasan bersyaratnya, atau ditolak lagi ya guys? Oke guys, itulah cerita dari seorang istri yang tega banget membunuh suaminya sendiri karena fantasinya. Menurut kalian apakah pantas hukuman yang diterima oleh Omaima? Menurut kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share-nya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Coba tulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa guys.